Allah menceritakan tentang perjalanan Musa alaihissalam ketika beliau berguru kepada Khidir. Dua-duanya nabi. Dan ketika mereka ketemu, Nabi Khidir mengatakan kepada Musa, "Wahai Musa, kau punya ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang aku tidak memilikinya. Dan aku punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku yang kau tidak memilikinya." Sebab dua-duanya nabi, sehingga masing-masing memiliki wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah belakang Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali berita yang kita dengar berkaitan dengan fenomena masyarakat di sekitar kita. Ada murid yang dia tidak menghormati gurunya, sehingga ketika dia jelas melakukan pelanggaran seperti merokok ketika di sekolah, dia memboikot gurunya. Ada juga sebaliknya, murid yang terlalu menampakkan sikap feodal kepada gurunya, sehingga sampai harus jalan jongkok di depan gurunya. Bagaimana Islam menyikapi hal ini? Berita ini mengalir begitu saja di masyarakat, dan ketika ini dibiarkan akan ada banyak sekali asumsi yang keluar dari masyarakat. Tapi kita sebagai muslim punya satu pegangan, bahwasanya syariat telah memberikan penjelasan yang perlu untuk dimengerti oleh setiap orang agar kita benar dalam menyikapinya. Kita perlu sadar bahwa setiap komentar apapun yang kita berikan kepada sikap orang lain nanti akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan, walaupun seberat zarrah, dia akan melihatnya. Dan siapa yang melakukan keburukan, walaupun seberat zarrah, dia pun akan melihatnya. Berkaitan dengan masalah bagaimana Islam mengajarkan penghormatan terhadap guru. Guru termasuk di antara manusia yang berjasa bagi kita, karena merekalah orang yang mengajarkan kebaikan bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana adab seorang murid kepada guru dalam surat Al-Kahfi. Allah menceritakan tentang perjalanan Musa alaihissalam ketika beliau berguru kepada Khidir. Dua-duanya nabi. Dan ketika mereka ketemu, Nabi Khidir mengatakan kepada Musa, "Wahai Musa, kau punya ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang aku tidak memilikinya. Dan aku punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku yang kau tidak memilikinya." Sebab dua-duanya nabi, sehingga masing-masing memiliki wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menggali ilmu dari Khidir, Musa berkali-kali menyampaikan sebuah pernyataan yang itu membuktikan bagaimana tawaduk Musa di hadapan Khidir. Musa menyampaikan kepada Khidir ketika beliau ingin belajar kepada Khidir, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Musa berkata kepada Khidir, boleh enggak aku mengikuti Anda dengan syarat aku bisa belajar dari Anda apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada Anda. Ini bagaimana awal mula ketika Musa menawarkan diri untuk menjadi muridnya Khidir. Kemudian ketika Musa melakukan kesalahan, Musa minta untuk dimaafkan, minta uzur. Lalu Musa mengatakan, qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Musa mengatakan, la tu'akhidni bima nasitu. Tolong jangan hukum aku disebabkan aku lupa dengan persyaratan. Karena Khidir mengajukan persyaratan, kau boleh ikut aku dengan syarat setiap kau menjumpai apapun enggak boleh tanya. Tidak boleh tanya. Dan nanti akan dijelaskan di akhir pertemuan. Tapi Musa bertanya sebelum Khidir menjelaskan, sebelum waktunya untuk bertanya. Maka Musa mengatakan, la tu'akhidni bima nasitu, jangan kau hukum aku disebabkan aku lupa. Sehingga Masya Allah, ketawaduan Musa di hadapan Khidir. Kalaupun beliau adalah orang yang memiliki kedudukan seorang Nabi Ulul Azmi, lebih tinggi dibandingkan Khidir. Tapi ketika beliau salah, beliau ngaku salah. La tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Jangan kau hukum aku disebabkan aku lupa, dan jangan kau mempersulit urusanku. Ketika kesalahan berikutnya, Musa alaihissalam mengatakan, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kalau nanti aku bertanya lagi, alias aku menyalahi kesepakatan kita, maka fala tusahibni, kau boleh tinggalkan aku. Kau boleh minta aku untuk pulang.
qad balagta min ladunni udhra, sebab Anda sudah berkali-kali memberikan uzur kepadaku. Ini di kesalahan yang kedua. Dan Masya Allah ketika Musa salah yang ketiga, beliau siap menerima konsekuensinya. Karena seorang muslim akan selalu sesuai dengan kesepakatan yang dia buat. Al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim harus memenuhi kesepakatan yang dia buat. Musa bersepakat dengan Khidir, kalau sampai 3 kali salah, aku akan tinggalkan Anda. Dan begitu 3 kali salah, maka Musa meninggalkan Khidir. Baik, seperti inilah contoh bagaimana kita diajarkan. Seorang murid, walaupun dia orang yang punya status sosial, walaupun beliau adalah orang yang sangat tinggi derajatnya, tapi ketika sedang ada tugas untuk belajar, maka sang murid harus menghormat kepada gurunya sesuai dengan kadar penghormatan yang diizinkan dalam syariat kita. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW pernah menyebutkan bagian dari akhlak seorang muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif haqqa kabirina." Bukan termasuk bagian dari ajaran kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih junior dan tidak tahu hak yang harus dimuliakan di kalangan orang-orang besar di antara kami. Bukan termasuk bagian dari akhlak kami ketika orang itu tidak tahu kewajiban yang harus dia tunaikan kepada orang mulia di antara kami. Dan salah satu di antara makna orang mulia adalah para guru, orang yang memiliki posisi di masyarakat. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bagian dari pengagungan orang kepada Allah, inna min ijlalillah, bagian dari bentuk pengagungan kepada Allah, ikrama dzi syaibatil muslim, adalah menghormati orang yang lebih tua di antara kita. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Musa al-Asy'ari. Sehingga seorang yang lebih tua di antaranya adalah tua dari sisi keilmuan, memang dia layak untuk dihormati. Dan menghormati orang yang senior semacam ini bagian dari bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, seperti inilah contoh yang digambarkan oleh Nabi SAW. Dan ini bagian dari akhlakul karimah. Anda bisa saja misalnya ketemu dengan guru, tapi Anda tidak pernah merasa punya utang budi kepadanya. Tapi apapun itu, guru yang mengajarkan Anda ilmu, hakikatnya dia punya jasa bagi Anda. Walaupun kita mungkin melupakannya. Sebab mungkin banyak di antara kita yang kurang pintar dalam menghargai jasa orang lain. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan jasa di antara kalian. Sehingga kalau ada orang yang berjasa kepada Anda, pernah mengajarkan ilmu apapun kepada Anda atau jasa-jasa yang lainnya, jangan lupakan dia. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian saling melupakan jasa di antara kalian. Hargai orang yang memberikan jasa kepada kita. Barangkali kita tidak bisa memberikan hadiah yang istimewa bagi mereka, namun jangan lupakan mereka dalam doa-doa baik yang kita ucapkan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah salah satu di antara muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan beliau pernah mengatakan, setiap kali saya salat, saya selalu memohon kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya walisyafi'i. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan ampunilah Asy-Syafi'i. Sebagai bentuk rasa terima kasih seorang murid kepada gurunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba yang berakhlak, hamba yang selalu memperhatikan tentang masalah adab, hamba yang peduli tentang kemuliaan sebuah karakter, agar kita menjadi seorang yang lebih istimewa di hadapan orang lain. Karena manusia akan kelihatan indah di hadapan orang lain ketika dia menghiasi hidupnya dengan akhlakul karimah.